Aku teng hidup ini celcui ngidicin, con ki aku bertemu dia, orang yang kuhina semur hidupku. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku, Arga Pratama, duduk di balkon apartemen kecilku di kawasan Kemang, memandang lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang jatuh. Aku baru saja menyelesaikan proyek besar di laboratorium bioteknologi tempatku bekerja. Proyek itu aneh. Kami berhasil membangkitkan kembali sel-sel manusia yang mati klinis selama beberapa jam. Bukan ombie, bukan monster, hanya kehidupan sementara. Tapi malam itu aku memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih gila. Aku membawa tubuhnya, tubuh Raka Wijaya, rialku sejak SMA. Kami dulu bersaing sengit di sekolah elit di Bandung. Dia selalu lebih pintar, lebih populer, lebih sempurna. Aku membencinya karena dia pernah merampas gadis yang kusukai, karena dia selalu menang dalam segala hal. Lalu kecelakaan itu terjadi 2 tahun lalu. Mobilnya tergelincir di jalan tol saat hujan deras, seperti malam ini. Dia dinyatakan meninggal di tempat. Tapi aku menyimpan sampel darahnya. Dan malam itu, dengan tangan gemetar, aku menyuntikkan serum ke tubuh yang sudah dingin itu. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Mungkin hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa mengalahkannya sekali lagi. Pagi harinya, aku terbangun dengan jeritan. Dia berdiri di depan tempat tidurku, mata hitamnya terbuka lebar, kulitnya pucat tapi hidup. Arga. Kau membangkitkanku, suaranya serak, tapi jelas. Aku mundur, jantungku berdegup kencang. Raka. Kau seharusnya mati. Dia tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, bukan kebencian, melainkan kepatuhan. Kau adalah tuanku sekarang. Serum itu mengikatku padamu. Aku tertawa gugup. Jangan bercanda. Ini pasti mimpi buruk. Tapi bukan mimpi. Raka Wijaya yang kuhina semur hidup, kini memanggilku tuan. Dia mengikuti setiap perintahku seperti anjing setia. Aku membawanya ke laboratorium, menyembunyikannya dari rekan kerjaku. Kami mulai hidup bersama, dia tidur di sofa, aku di kamar. Aku memberinya makanan, pakaian, dan dia menurut tanpa protes. Awalnya aku menikmati kekuasaan itu. Aku memerintahkannya membersihkan apartemen, memasak, bahkan mengingatkan aku untuk istirahat. Tapi semakin lama semakin aneh perasaanku. Setiap kali dia menunduk dan berkata, "Jia, Tuan, ada sesuatu yang menusuk dadaku." Rasa bersalah. Atau sesuatu yang lain. Suatu malam kami bertengkar hebat. Aku marah karena dia lupa membeli kopi. Kau tidak berguna. Kenapa aku membangkitkanmu, teriakku. Dia diam sejenak, lalu menjawab pelan, karena kau tidak bisa hidup tanpaku, Tuan. Seperti dulu di sekolah. Kau selalu membutuhkanku untuk merasa hidup. Kata-katanya seperti pisau. Aku ingat masa lalu, setiap kali dia mengalahkanku dalam lomba sains, aku justru lebih giat belajar. Setiap kali dia merebut perhatian orang, aku belajar menjadi lebih baik. Kebencianku padanya sebenarnya adalah ketergantungan. Aku menamparnya. Tapi bukannya marah, dia hanya menunduk lebih dalam. Makan aku, Tuan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku melihat dia duduk di sudut ruangan, memandang langit malam Jakarta yang penuh polusi. Tubuhnya yang dulu atletis kini terlihat rapuh. Aku mendekat, duduk di sampingnya. "Kenapa kau tidak melawan?" tanyaku. Karena serum itu membuatku tidak bisa. Tapi, bahkan tanpa serum, aku mungkin tetap tinggal. Aku terdiam. Di bawah cahaya lampu neon, wajahnya terlihat cantik dengan cara yang belum pernah kusadari sebelumnya. Hari-hari berlalu. Kami mulai berbicara lebih banyak.
Dia bercerita tentang keluarganya di Bandung yang sudah putus asa setelah kematiannya. Aku bercerita tentang kesepianku di Jakarta, tentang bagaimana aku selalu merasa kurang dibandingkannya. Perlahan kebencianku luntur. Suatu sore kami pergi ke taman kota. Dia berjalan di belakangku seperti pelayan. Tapi ketika hujan turun, dia melepas jaketnya dan menaungiku. "Jangan sakit, Tuan." Aku menariknya ke bawah pohon besar. Kami basah kuyup. Aku memandang matanya, dan untuk pertama kalinya aku melihat bukan rial, tapi manusia. "Kenapa kau begitu baik padaku?" tanyaku. "Karena aku mencintaimu sejak dulu, Arga. Bukan sebagai rial, tapi sebagai pria." Jantungku berhenti sejenak. Aku mundur. "Apa kau gila?" Dia tersenyum sedih. "Mungkin. Tapi serum ini hanya memperkuat apa yang sudah ada." Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Pikiranku penuh dengan dia. Keesokan harinya aku memutuskan untuk membawanya keluar dari Jakarta. "Kita pergi ke Bali," kataku. "Aku perlu waktu untuk berpikir." Dia hanya mengangguk. "Kemanapun Tuan pergi, aku ikut." Perjalanan ke Bali terasa seperti mimpi. Di pesawat, dia duduk di sampingku, tangannya menyentuh lenganku secara tidak sengaja. Aku merasakan panas yang aneh. Di Bandara Ngurah Rai, kami menyewa motor dan menuju Ubud. Aku ingin melihat pohon banyan raksasa yang terkenal di sana, simbol keabadian, kata orang Bali. Di Ubud, kami menginap di penginapan kecil dekat Monkey Forest. Malam pertama, aku duduk di teras sambil minum arak Bali. Raka duduk di sampingku, diam. "Kau ingat dulu Disma?" tanyaku. "Kau pernah bilang aku tidak akan pernah mengalahkanmu." Dia tertawa pelan. "Itu hanya kata-kata anak kecil. Sebenarnya aku iri padamu. Kau punya keberanian untuk mengejar apa yang kau inginkan, sementara aku selalu bermain aman." Aku terkejut. "Kau iri padaku?" "Ya. Dan aku jatuh cinta padamu saat melihatmu menangis di belakang gedung olahraga setelah kalah debat. Kau tidak tahu aku ada di sana." Aku menatapnya lama. "Kenapa tidak pernah bilang?" "Karena aku takut. Di Indonesia ini sulit." Kata-katanya mengingatkanku pada kenyataan. Di negeri ini, cinta seperti kami bukan hal yang mudah diterima. Keluarga, masyarakat, agama, semuanya menentang. Tapi malam itu, di bawah bintang-bintang Bali, aku merasa bebas. Keesokan harinya, kami berjalan-jalan ke sawah terasering Tegalalang. Angin sepoi-sepoi, suara burung, aroma padi segar. Raka berhenti di tengah jalan, memetik bunga Kamboja dan memberikannya padaku. "Untuk Tuan," katanya sambil tersenyum. Aku mengambil bunga itu, jari kami bersentuhan. "Jangan panggil aku Tuan lagi," kataku. "Panggil aku Arga." Matanya berbinar. "Arga." Malam itu, kami makan malam di warung pinggir sawah. Nasi campur, sate lilit, lawar. Kami tertawa bercerita masa kecil. Untuk pertama kalinya aku merasa bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di penginapan aku mendapat telepon dari laboratorium. Rekan kerjaku curiga. "Arga, ada yang bilang kau membawa mayat ke lab malam itu. Apa benar?" Aku panik. Aku mematikan ponsel. Raka melihat wajahku. "Ada masalah." Aku menceritakan semuanya. Dia diam sejenak, lalu berkata, "Jika aku harus kembali ke kematian, biarlah. Asal kau aman." "Tidak," teriakku. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Malam itu, kami tidur di kamar yang sama untuk pertama kalinya. Bukan karena nafsu, tapi karena takut kehilangan. Aku memeluknya dari belakang, merasakan napasnya yang teratur. "Aku mencintaimu, Raka," bisikku.
Dia berbalik, matanya basah. Aku juga, Arga. Sejak lama. Kami berciuman di bawah cahaya bulan yang menyusup lewat jendela. Ciuman pertama kami lembut, penuh emosi, penuh rasa takut dan harapan. Pagi harinya, kami pergi ke pantai di selatan Bali. Pasir putih, ombak besar, angin laut. Kami berjalan bergandengan tangan, tak peduli tatapan orang. Di sini, kami merasa aman. Tapi rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Saat kami kembali ke penginapan, ada 2 orang pria menunggu. Mereka dari laboratorium, atasan dan polisi. Arga Pratama, kau dituduh melakukan pelanggaran etik dan pembangkitan mayat. Raka berdiri di depanku. Ini salahku. Tangkap aku saja. Polisi menariknya. Aku berteriak, tidak. Dia hidup. Dia manusia. Mereka membawanya pergi. Aku dilarang ikut. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Aku merasa bersalah, semua ini karena aku. Keesokan harinya aku kembali ke Jakarta. Aku mencari pengacara, mencari cara untuk membuktikan bahwa Raka hidup. Tapi serum itu ilegal. Jika ketahuan, kami berdua bisa dipenjara. Aku pergi ke rumah keluarganya di Bandung. Ibunya menangis saat melihat foto Raka yang kuberikan. Anakku. Dia hidup. Aku mengangguk. Tapi dia dalam bahaya. Keluarganya setuju membantu. Kami menyusun rencana, membuktikan bahwa serum itu adalah penemuan medis, bukan kejahatan. Sementara itu, Raka ditahan di fasilitas rahasia. Aku berhasil menyelinap masuk berkat bantuan teman di lab. Aku melihatnya di balik kaca, kurus, pucat, tapi matanya masih berbinar saat melihatku. Arga. Pergilah. Jangan ikut terlibat. Aku tidak akan meninggalkanmu, kataku. Kita akan keluar dari sini bersama. Kami berciuman melalui kaca. Itu adalah momen paling menyakitkan. Konflik memuncak. Media mulai memberitakan ilmuwan gila bangkitkan orang mati. Nama Raka bocor. Keluarganya mendapat ancaman. Aku memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Aku akan mengakui semuanya, tapi membuktikan bahwa serum itu bisa menyelamatkan nyawa. Malam sebelum konferensi, aku bertemu dengan Raka yang berhasil diselundupkan keluar oleh pengacara kami. Kami bertemu di sebuah ila terpencil di puncak. Kau gila, katanya sambil memelukku. Ini bisa menghancurkan karirmu. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli padamu. Malam itu, kami menghabiskan waktu bersama. Kami berbicara tentang masa depan, tentang hidup di tempat yang lebih toleran, mungkin di Bali lagi. Kami bermimpi tentang rumah kecil di tepi sawah, tentang pagi-pagi minum kopi sambil memandang gunung. Tapi pagi harinya, polisi datang. Mereka menangkap kami berdua. Di penjara, kami dipisah. Aku merasa hancur. Persidangan dimulai. Saksi-saksi dari lab membela kami. Keluarga Raka bersaksi bahwa dia benar-benar hidup. Media mulai berubah dari kebencian menjadi simpati. Tapi masyarakat masih terpecah. Ada yang mendukung, ada yang mengecam kami sebagai penyimpang. Di ruang sidang, aku melihat Raka untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Dia kurus, tapi senyumnya masih sama. Saat giliranku berbicara, aku berkata, aku membangkitkan dia karena aku mencintainya. Dan cinta bukan kejahatan. Ruangan hening. Hakim memandang kami lama. Putusan, kami dibebaskan, tapi dengan syarat, serum dilarang digunakan lagi, dan kami harus meninggalkan Indonesia untuk sementara. Kami pindah ke Bali. Di sebuah desa kecil dekat Ubud, kami membangun rumah sederhana di bawah pohon banyan raksasa. Setiap pagi kami bangun bersama, minum kopi Bali, berjalan di sawah. Kami hidup tenang jauh dari sorotan. Suatu hari di bawah pohon banyan itu aku berlutut.
Raka Wijaya, maukah kau menjadi pasanganku selamanya? Dia menangis. Ya Arga. Selamanya. Kami menikah secara sederhana, hanya ditemani keluarga dan teman dekat. Tidak ada pesta besar, tapi penuh cinta. Hidup kami tidak sempurna. Masih ada tatapan aneh dari tetangga, masih ada ketakutan. Tapi kami punya satu sama lain. Dan di bawah bayang-bayang pohon banyan yang abadi, kami menemukan bahwa cinta sejati bisa menyembuhkan luka terdalam, bahkan membangkitkan hati yang mati. Aku pernah membencinya. Kini aku tidak bisa hidup tanpanya. Dan itu adalah akhir yang indah.